Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ikhwan dari Prodi Manajemen kelas MJ 601. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis untuk tugas UAS yaitu kegagalan di balik status unicorn atau analisis kelayakan bisnis kasus e-fishery. Untuk ulasan komprehensif berdasarkan aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, keuangan, dan ekonomi sosial lingkungan disertai rekomendasi pencegahannya. Untuk agenda pembahasannya yaitu profil dan latar belakang, itu mengenal e-fishery sebagai unicorn agri-tech pertama di Indonesia, kemudian kronologi kegagalan dari whistleblower hingga proses pidana, kemudian analisis 6 aspek kelayakan bisnis, yaitu pasar, teknis, manajemen, hukum, keuangan, ekonomi, sosial lingkungan, kemudian akar masalah, yaitu benang merah kegagalan lintas aspek, dan rekomendasi agar kondisi serupa tidak terulang. Untuk profil singkat e-fishery didirikan pada tahun 2013 berlokasi di Bandung oleh Gibran Huzaifah MC Al-Farizi. Untuk nama resminya yaitu PT Multidaya Teknologi Nusantara, bergerak di sektor teknologi aquaculture atau smart feeder, IoT, dan pembiayaan budidaya ikan atau udang. Statusnya yaitu unicorn agri-tech pertama di Indonesia, valuasi melebihi 1 miliar US dollar. Untuk pendanaannya yaitu meraih seri D senilai 200 juta US dollar, investor global, SoftBank, Temasek, Northstar, dan Wavemaker, lalu HSBC. Untuk model bisnisnya yaitu menjual alat pemberi pakan pintar sekaligus menyalurkan pembiayaan ke peternak ikan atau udang skala kecil sampai menengah. Untuk kronologi kasusnya dari whistleblower hingga meja hijau. Pada tanggal 15 Desember di tahun 2024, Deal Street Asia membongkar dugaan fraud atau investor mulai investigasi internal. Dan untuk Januari 2025, Gibran Hufaiza selaku CEO dan Krishna Aditya selaku CPO dinonaktifkan dan CFO Adi Wibasono jadi CEO interim. 100 karyawan di PHK. Untuk Februari 2025, PHK lanjutan menyusul, operasional terganggu, kepercayaan publik anjlok. Kemudian audit FTI Consulting, pendapatan periode Januari-September 2024 digelembungkan hingga 600 juta US dollar atau melebihi 75%-nya fiktif atau klaim laba sekitar 16 juta US dollar. Realita rugi 35,4 juta. Kemudian pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 2025, Bareskrim Polri menahan Gibran dan 2 mantan petinggi atas dugaan penggelapan dana investor. Kemudian pada tahun 2026, jaksa menuntut Gibran dan 2 terdakwa lain 10 tahun penjara. Kemudian kerugian investor ditaksir hingga sekitar 300 juta US dollar. Untuk aspek pasar dan pemasaran, di sini kondisi pasar real dan besar. Indonesia adalah produsen aquaculture terbesar dunia, namun mayoritas petambak masih tradisional dan minim akses teknologi atau pembiayaan. Kemudian produk market fit terbukti, puluhan ribu petambak mengadopsi smart feeder e-fishery. Kemudian validasi permintaan pasar nyata, bukan isapan jempol. Namun, target pertumbuhan yang dipatok terlalu agresif demi menjaga narasi unicorn ke investor, memicu tekanan untuk memoles capaian pasar. Pelajaran untuk SKB, kelayakan pasar yang kuat tidak otomatis menjamin kelayakan bisnis secara keseluruhan. Validasi permintaan pasar harus tetap diukur dengan data yang jujur, bukan metrik yang dipoles untuk investor. Kemudian ekspektasi pertumbuhan atau growth target yang tidak realistis adalah bibit awal manipulasi laporan di aspek lain. Lalu aspek teknis dan operasional, di sini kondisi inti layak, smart feeder berbasis IoT terbukti berfungsi dan dipakai luas di lapangan. Kelayakan teknis produk tidak diragukan, lini pembiayaan tumbuh liar, unit pembiayaan budidaya mirip Tani Fund milik Tani Hub. Diperluas cepat tanpa sistem mitigasi risiko kredit yang memadai. Kemudian kondisi kapasitas operasional kalah cepat, ekspansi jaringan lapangan dan penagihan tidak diimbangi kontrol operasional yang solid. Membuka celah data yang mudah dimanipulasi. Untuk pelajaran, itu kelayakan teknis produk berbeda dengan kelayakan operasional skala bisnis pembiayaan. Keduanya harus dinilai terpisah. Kemudian ekspansi operasi harus berjalan seiring kapasitas sistem kontrol internal, bukan mendahulunya. Dan aspek manajemen SDM, disinilah kegagalan sesungguhnya berakar. Selama 2018 sampai 2024, manajemen menjalankan 2 set laporan keuangan sekaligus. Satu untuk internal, satu untuk investor. Kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada founder atau CEO tanpa penyeimbang independen yang efektif. Kemudian tata kelola lemah, tidak ada komisaris independen atau komite audit yang efektif menahan dominasi founder atau CEO. Dual bookkeeping, 2 laporan keuangan sejak tahun 2018, praktik yang seharusnya terdeteksi sistem kontrol internal.
Kemudian insentif keliru. Manajemen dinilai dari valuasi dan pertumbuhan semu, bukan kesehatan bisnis jangka panjang. Tidak adanya whistleblower system. Kasus baru terbongkar lewat laporan eksternal ke media, bukan mekanisme internal perusahaan. Kemudian dari segi aspek hukum, kondisi di sini pemalsuan laporan keuangan berpotensi melanggar undang-undang perseroan terbatas, yaitu tanggung jawab fidusia direksi dan ketentuan pidana penipuan atau penggelapan dalam KUHP. Proses hukum berjalan. Bareskrim Polri menahan mantan CEO Gibran Huzaifah beserta 2 mantan petinggi lain sejak Juli 2025 atas dugaan penggelapan dana investor. Tuntutan berat, jaksa menuntut sekitar 10 tahun penjara bagi ketiganya. Kerugian investor ditaksir mencapai 300 juta US dollar. Kelayakan hukum bukan sekedar legalitas badan usaha dan perizinan, tapi juga kepatuhan pada presentasi dan jaminan. Dua, legensi hukum investor semestinya menelan struktural data kelola dan integritas pelaporan, tidak hanya legalitas formal. Sanksi pidana menunjukkan resiko hukum personal bagi pengambil keputusan, bukan hanya resiko korporasi. Untuk aspek keuangan, di sini klaim versus realita laba pada bulan Januari sampai September 2024. Yaitu untuk laba yang diklaim laporan ke investor, kemudian untuk realita audit rugi bersihnya. Untuk teman audit forensik, VTI Consulting, pendapatan Januari sampai September 2024 digelembungkan hingga sampai 600 juta US dollar atau sekitar 9,7 triliun rupiah. Lebih dari 75% angka pendapatan yang dilaporkan terindikasi fiktif. Kerugian akumulasi renta net loss sejak 2013 sampai dengan November 2024 mencapai sekitar 152 juta US dollar. Untuk klaim aset itu di 220 juta US dollar termasuk 63 juta US dollar piutang dan 98 juta US dollar investasi yang perlu diverifikasi ulang. Pendanaan seri D senilai 200 juta US dollar sempat cair berbasis data dan yang belakangan terbukti dipoles. Untuk aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, dampak positif awal di sini membuka akses pembiayaan bagi petambak kecil menengah yang sebelumnya sulit dijangkau lembaga keuangan formal. Efisiensi pakan otomatis berkontribusi menekan limbah pakan berlebih yang mencemari perairan tambak, menyerap tenaga kerja signifikan, yaitu lebih dari 1.500 karyawan dan mendorong ekosistem agritech nasional. Dampak negatif pasca skandal itu PHK massal terhadap ratusan hingga ribuan karyawan dalam waktu singkat. Di Januari sampai Februari 2025, ketidakpastian berkelanjutan layanan bagi ribuan petambak yang bergantung pada alat dan pembiayaan e-fishery. Truth Collapse Wave. Skandal ini bersama kasus Tanihub, Tanifund, dan Investri menekan kepercayaan investor ke seluruh ekosistem startup RI. Pendanaan startup nasional 2025 anjlok ke sekitar 355,7 juta US dollar dari puncak di 7 miliar US dollar di 2021. Benang merah kegagalan. Kelayakan bisnis bukan penilaian satu kali di awal, melainkan kondisi yang harus terus dijaga di semua aspek secara bersamaan. Di pasar dan teknik layak, kemudian manajemen dan GCG gagal. Laporan keuangan dipalsukan dan hukum atau reputasi dan ekosistem runtuh. Fondasi bisnis, pasar, dan produk bisa sangat kuat, namun satu aspek yang keropos, manajemen dan tata kelola cukup meruntuhkan keseluruhan kelayakan usaha, bahkan pada intensitas berstatus unicorn sekalipun. Kesimpulan kunci, kegagalan e-fishery adalah kegagalan tata kelola dan integritas, bukan kegagalan pasar atau produk. Untuk penguatan tata kelola dan audit, di sini rekomendasi penguatan tata kelola dan audit tata kelola perusahaan atau GCG. Wajibkan komisaris independen dan komite audit dan wewenang nyata sejak fase awal pertumbuhan agar kekuasaan tidak terpusat pada founder atau CEO. Kemudian rekomendasi audit eksternal berkala, audit tahunan oleh kantor akuntan publik independen, bukan hanya menjelang putaran pendanaan, disertasi rotasi auditor secara berkala. Sistem pelaporan tunggal atau single source of truth. Gunakan satu sistem akuntansi atau ERP terintegrasi dengan jejak audit atau audit trail agar praktik dua set laporan keuangan mustahil terjadi. Mekanisme whistleblower internal, sediakan kanal pelaporan pelanggaran yang aman dan terlindungi sejak awal, sehingga penyimpangan terdeteksi dari dalam, bukan dari media. Kemudian rekomendasi disiplin keuangan dan regulasi budaya. Due diligence keuangan yang lebih dalam, investor perlu memverifikasi klaim manajemen dengan data primer, rekening bank, data pajak, pihak ketiga, bukan KPI yang disodorkan manajemen pendanaan dicairkan bertahap sesuai milestone terverifikasi. KPI dan insentif yang sehat, ukur keberhasilan manajemen dari unit ekonomik dan kualitas arus kas. Kemudian kepatuhan regulasi sejak dini, lalu kelayakan bisnis sebagai proses dan berkelanjutan. Kesimpulan pelajaran dari kasus e-fishery membuktikan bahwa studi kelayakan bisnis harus menilai seluruh aspek secara terintegrasi. Pasar dan teknologi yang kuat tidak menyelamatkan bisnis yang tata kelola dan integritas keuangan rapuh. Status unicorn dan pendanaan besar bukan jaminan kelayakan usaha jika angka-angka di baliknya tidak diverifikasi secara independen.
Pencegahan utamanya bersifat manusiawi dan institusional, tata kelola yang sehat, budaya integritas, dan pengawasan yang berkelanjutan, bukan sekedar teknologi atau ide bisnis yang bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk referensi terlampir.